Banyak orang-orang yang membandingkan antara Messi Rodriguez dengan Rizky Ridho, teman-teman. Hola, salam olahraga, salam sepak bola, timnas Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya tentang Ragnar Ortmagon, teman-teman. Kenapa seorang Ragnar Ortmagon tidak dipanggil ke timnas Indonesia? Ini merupakan pertanyaan yang sangat banyak di media sosial. Kenapa Ragnar Ortmagon tidak dipanggil? Ya, alasannya karena Ragnar sedang cedera, teman-teman. Diketahui Ragnar Ortmagon dalam keadaan tidak sehat, kata Arya Sinulinga dari PSSI. Jadi bukan karena Ragnar tidak ingin membela timnas Indonesia, dan bukan karena Ragnar tidak cocok bersama Patrick Kluivert, sehingga Patrick Kluivert memanggil seorang Stefano Lillipali. Ini juga pemain bukan buruk, ini juga pemain sangat kreatif, jadi cocok untuk sebagai pengganti dari Ragnar Ortmagon. Dan seperti yang kita ketahui, teman-teman, kembalinya seorang Asnawi Mangku Alam ini, apakah pemanggilan Asnawi merupakan keputusan Patrick Kluivert yang sudah tepat? Menurut saya sudah tepat. Kenapa demikian? Kita ketahui bersama, Asnawi Mangku Alam bermain di Liga 1 bersama klub Port FC. Asnawi Mangku Alam memainkan 28 laga dari 30 laga. Jadi Asnawi Mangku Alam hanya bermain 28 dan tidak bermain hanya 2 laga. Dia tidak bermain di Port FC. Jika kita kembali lagi di statement dari Patrick Kluivert, Patrick Kluivert mengatakan, saya akan memanggil pemain-pemain yang memiliki jam terbang banyak di klubnya. Terbukti dan real nyatanya. Patrick Kluivert memanggil Asnawi Mangku Alam yang memiliki jam terbang banyak di klubnya. Jadi kata-kata Patrick Kluivert ini sangat terbukti dan real, tidak fake, tidak hanya omong doang. Dan kembalinya Asnawi Mangku Alam ini, apakah Asnawi kembali menjadi kapten timnas Indonesia? Nah, ini teman-teman, menurut saya Asnawi Mangku Alam belum tepat atau belum cocok untuk menggantikan seorang Jai Ijes. Kenapa demikian? Karena Jai Ijes ini lebih dominan ketimbang Asnawi, teman-teman. Kita bisa lihat Jai Ijes memimpin Venezia di Liga 1 Italia, di Serie A. Kita bisa lihat bersama-sama betapa gagahnya seorang Jai Ijes sebagai kapten timnas Venezia. Dan kita juga bisa merasakan ketika Jai Ijes menjadi kapten timnas Indonesia, ada rasa lega di hati kita ketika timnas bermain. Ada rasa wow ketika kita melihat Jai Ijes mengemban sebagai kapten timnas Indonesia. Jadi menurut saya Asnawi Mangku Alam belum bisa menggantikan seorang Jai Ijes sebagai kapten timnas Indonesia. Itu fakta dan itu real, teman-teman. Bukan karena saya lebih memilih seorang Jai timbang Asnawi, bukan. Ya karena itu faktanya. Jai Ijes masih lebih bagus sebagai kapten ketimbang Asnawi. Selanjutnya kita ketahui bersama, Martin Paes tidak dapat bermain menghadapi China. Apakah Emil Audero cocok gantikan Martin Paes? Menurut saya sangat cocok, karena hanya Emil Audero lah yang lebih layak untuk menggantikan seorang Martin Paes di timnas Indonesia untuk saat ini. Kita ketahui bersama, Emil ini memiliki catatan rekor yang sangat bagus di sepak bolanya. Dia pernah bermain bersama Inter Milan dan dia sekarang bermain di Liga Eropa. Dan menurut saya Emil Audero layak dan cocok untuk menggantikan seorang Martin Paes di bawah Mister timnas Indonesia timbang dari 4 pemain lainnya. Nah, ini dia topik yang sangat membingungkan bagi saya. Banyak orang-orang yang membandingkan antara Messi Rodriguez dengan Rizky Ridho, teman-teman. Kenapa Messi dibandingkan antara Messi Rodriguez dengan Rizky Ridho? Kenapa dibandingkan? Mereka memiliki kemampuan yang sama, setara. Bukan karena Messi Rodriguez bermain di Eropa, Messi Rodriguez bermain di klub Twente. Jadi teman-teman semua meremehkan seorang Rizky Ridho, bukan. Rizky Ridho lebih layak dan lebih cocok bermain bersama timnas Indonesia untuk saat ini. Lebih cocok Rizky Ridho menjadi starter di timnas Indonesia. Yang pertama alasannya chemistry.
chemistry antara Jay Ejes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho ini sudah terjalin, teman-teman. Sudah terjalin chemistry-nya. Jadi lebih cocok lah mereka berada di pertahanan timnas Indonesia. Saya sangat setuju. Jay Ejes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner sudah banyak melakoni laga bersama timnas Indonesia. Jadi sudah memiliki chemistry yang lebih daripada Messi Rodriguez yang hanya masih 3 laga atau 4 laga yang telah dilakoni Messi Rodriguez. Dan yang kedua, teman-teman, catatan impresif, catatan yang dilakukan oleh Rizky Ridho bersama Jay Ejes dan Justin Hubner itu sangat bagus, teman-teman. Mereka hanya kebobolan ketika menjaga pertahanan tim Indonesia hanya menghadapi Jepang. Lainnya clean sheet, seperti menghadapi Bahrain, clean sheet kita kan. Ketika mereka di bawah pertahanan tim Indonesia, clean sheet kita. Itulah artinya chemistry seorang pemain. Chemistry itu lebih penting daripada kualitas sebenarnya. Tidak berguna kualitas grade A, tapi chemistry-nya tidak menyatu antara pemain A dengan B. Sama aja itu bohong, teman-teman. Yang ketiga, strategi. Nah, ini dia. Rizky Ridho sudah sering bermain dengan strategi 3 back. Sedangkan Messi Rodriguez tidak terbiasa dengan strategi 3 back. Padahal Patrick Kluivert menggunakan strategi 3 back. Jadi ini dia yang menyebabkan Messi Rodriguez tidak cocok bermain di timnas Indonesia karena menggunakan posisi 3 back. Tetapi jika Indonesia menggunakan 5 back atau 4 back, nah ini dia, bisalah dimasukkan Messi Rodriguez. Lebih cocok lah, lebih klub lah dia, karena Messi Rodriguez ini tidak terbiasa dengan posisi 3 back. Ini teman-teman yang membuat Rizky Ridho lebih cocok menjadi starter, saya rasa, ketimbang Messi Rodriguez. Mungkin teman-teman lain pendapat, itu wajar dan itu hal biasa. Mungkin teman-teman lebih memilih Messi Rodriguez karena Messi Rodriguez memiliki kualitas dan value yang lebih besar ketimbang Rizky Ridho. Tapi mungkin teman-teman sama dengan saya, memilih Rizky Ridho ketimbang Messi Rodriguez menjadi starter di timnas Indonesia. Dan teman-teman semua, jika ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar dan berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Kita akan bahas bersama-sama. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga.